Dari mana semua tanda universal ini berasal? Oke, kita lihat dulu yuk. Mari kita ungkap misteri di balik semua simbol ini. Mulai dari tanda Bluetooth hingga emoji hati. Kalian suka pakai emoji ini gak? Berapa kali kamu kesulitan mencolokkan USB, membolak-balikannya berulang kali? Benar-benar merepotkan kan? Tapi apa arti sebenarnya dari lingkaran, persegi, dan segitiga itu? Tahu nggak? Simbol USB sebenarnya terinspirasi oleh Drizak, Trisula Poseidon. 3 bentuk titik trisula tersebut ada untuk menunjukkan periferal yang berbeda yang bisa kamu sambungkan dengan Universal Serial Bus alias USB. Ini semua tentang memamerkan kekuatan teknologi USB, menghubungkan semua jenis perangkat. Ampersand, tentunya kamu mengenalinya dari merek seperti M&M, H&M. Ini adalah cara termudah untuk menyingkat kata dan. Kisah simbol ini dimulai pada zaman Romawi kuno, di mana bahasa Latin adalah bahasa para pengintip. Bagi mereka, dan adalah seperti bahasa Perancis, et. Selama bertahun-tahun, simbol ini berevolusi menjadi ampersand, yang kemungkinan besar untuk menghemat ruang pada halaman-halaman surat yang sangat panjang. Wow. Logo Toyota sederhana, mudah dikenali tapi agak membingungkan kan? Maksudku mobil memiliki 4 roda, tapi logonya memiliki 3 lingkaran. Ternyata logo ini dipilih pada tahun 1936 dan tidak dibuat sendiri. Tidak, logo ini dimenangkan dalam sebuah kontes desain logo. Dan lingkaran-lingkaran itu tidak hanya acak. Kamu bisa membaginya untuk mengeja T, O, Y, O, T, A. Pintar juga ya, aku mungkin juga akan menjadikannya pemenang. Mengapa kita menyebut segitiga yang bergelombang dan terbalik itu sebagai bentuk hati? Ini sudah ada sejak lama, sekitar beberapa ratus tahun sebelum Masehi. Saat itu ada tanaman yang disebut silpium. Tumbuhan ini memiliki biji berbentuk hati dan orang-orang Yunani kuno sangat menggemarinya. Mereka bahkan menaruhnya di beberapa koin mereka. Oh, dan ini penting. Tanaman ini adalah tanaman kontrasepsi. Jadi itulah mengapa tanaman ini diasosiasikan dengan cinta. Lucu. Jadi pernahkah kamu memperhatikan bahwa simbol-simbol radiasi itu terlihat seperti berada di museum seni abstrak? Sungguh gila bahwa itu sebenarnya adalah peringatan tentang radioaktivitas serius di dekatnya. Simbol ini dibuat oleh beberapa peneliti Berkeley pada tahun 46. Dimulai dengan warna magenta di atas biru, kemudian menjadi magenta dan kuning, sebelum akhirnya menjadi hitam dan kuning agar lebih mudah terlihat. Simbol itu sendiri seharusnya menunjukkan radioaktivitas yang keluar dari atom. Keren juga ya. Sekarang ke simbol biohazard. Terlihat seperti sesuatu yang berasal dari tes noda tinta yang gelap dan berseni kan? Cukup sederhana, sebuah lingkaran yang diiris oleh 3 garis hitam berlekuk-lekuk yang meruncing ke arah tepi. Diciptakan oleh orang-orang Dow Chemical pada tahun 66. Mengikuti sejumlah aturan untuk menjaganya agar tetap sederhana namun mudah dikenali. Seharusnya ini menunjukkan agen jahat yang mengacaukan organisme hidup. Kalau dipikir-pikir, masuk akal sih. Hyundai mengeluarkan kendaraan dengan harga terjangkau seolah bukan masalah. Logo mereka cukup sederhana kan? Hanya huruf H yang dicetak miring dalam lingkaran. Tapi jangan bilang Hyundai hanya sesederhana itu. Menurut mereka logo ini lebih dari sekedar huruf H. Logo ini seharusnya terlihat seperti 2 orang yang sedang berjabat tangan, dilihat dari samping. Lihat gambar kecil ini jika kamu kesulitan melihatnya. Mereka mengatakan bahwa ini semua tentang kemakmuran dan aura baik yang dibagikan Hyundai kepada pelanggannya. Keren ya? Bluetooth, ini seperti sihir. Simbolnya terlihat seperti huruf B yang mewah ya. Tapi ada lebih dari itu. Ternyata simbol ini berasal dari rune Nordik. Saat itu rune diukir pada batu atau kayu. Kebanyakan menggunakan garis lurus. Simbol Bluetooth adalah apa yang mereka sebut sebagai rune pengikat, yang menggabungkan 2 rune. Rune tersebut merupakan versi Viking dari huruf B dan H, yang menjadi penghormatan kepada raja legendaris bernama Harald Bluetooth. Mahkota selalu menjadi simbol kekuatan tertinggi dari yang terbaik. Tapi mengapa cincin mewah di kepalamu berarti kamu bisa membuat keputusan?
Salah satu teori mengaitkannya dengan agama Kristen, di mana para malaikat sering memiliki lingkaran cahaya. Karena banyak raja yang mengaku memerintah dengan hak ilahi, mahkota itu bisa saja menangkap aura suci. Namun, teori itu tidak cukup kuat. Mahkota sudah ada jauh sebelum agama Kristen, dimulai dengan diadem yang dikenakan oleh dewa-dewa Yunani kuno. Kita tidak akan pernah tahu. Mari bahas acungan jempol. Biasanya ini adalah tanda persetujuan kan? Tapi kenapa? Ya, itu mungkin dari pertarungan gladiator di Roma kuno. Masih ada perdebatan mengenai hal ini di antara para sejarawan. Ketika salah satu pejuang mendominasi pejuang lainnya, mereka akan berpaling ke VIP di antara para penonton. Entah itu pejabat kota atau kaisar Romawi sendiri. VIP tersebut kemudian akan mengacungkan jempol untuk menentukan nasib si pecundang. Acungan jempol mungkin terdengar seperti sinyal kerja bagus, tetapi pada saat itu berarti sudah waktunya untuk mati. Simbol yin yang sudah ada sejak abad ke-14 sebelum Masehi. Simbol ini seperti perwakilan Taoisme, mewakili keseimbangan antara kekuatan yang berlawanan. Setiap sisi memiliki sedikit sisi yang lain, melambangkan segala macam hal yang mendalam seperti moralitas dan spiritualitas. Namun, perlu diketahui, akar dari simbol ini ternyata sangat harfiah. Yin berarti sisi gelap gunung dan yang berarti sisi terang. Jadi bayangkan ini, simbol ini seperti pemandangan dari atas puncak gunung. Keren kan? Apakah kamu suka pai? Bukan makanan penutup dengan isian yang lezat, tapi pi dari pelajaran matematika kelas 10 Anda. Pi adalah angka ajaib, sekitar 3,141 yang membantu kita mengetahui luas lingkaran dan sebagainya. Archimedes dari Sirakus mendapat pujian karena menemukannya sekitar tahun 250 sebelum Masehi. Tapi dia tidak memberikan simbol itu. Tidak, itu adalah William Jones. Dia menggunakan huruf Yunani pertama dari kata perimeter yang kemudian dia gunakan untuk pi. Kita sudah terbiasa melihat salib di Oke guys, kayaknya udah sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa kalian subscribe Sisi Terang juga ya. Bye-bye.